di video kali ini kita akan membahas tentang dua materi. Yang pertama itu tentang fungsi pembangkit momen. Dan yang kedua, teorema limit pusat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifai. Saya Lani Trifoni Astibria. Saya Pedubu. Saya Febrianto Ariston Kelau. Yang pertama, definisi. Fungsi pembangkit momen dari peubah acak X didefinisikan sebagai mxt sama dengan ekspektasi E pangkat Tx. Fungsi pembangkit momen digunakan untuk menentukan distribusi jumlah peubah acak independen. Jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak independen, maka MYT sama dengan MX1T kali MX2T sampai MXNT. Masuk pada teorema. Jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak bebas dengan fungsi pembangkit momen MXIT, maka fungsi pembangkit momen Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI adalah MYT sama dengan MX1T kali MX2T sampai MXNT. Jadi untuk bukti dari teorema yang sudah dijelaskan oleh teman Febrianto tadi, jadi dari definisi sebelumnya, yaitu MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY. Kemudian kita substitusikan nilai Y-nya menjadi ekspektasi E pangkat T dikali X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai dengan Xn. Kemudian kita keluarkan nilai X-nya menjadi ekspektasi E pangkat Tx1 kali E pangkat Tx2 dan seterusnya sampai dengan E pangkat Txn. Sama dengan ekspektasi E pangkat Tx1 kali ekspektasi E pangkat Tx2 dan seterusnya sampai dengan ekspektasi E pangkat Txn, sehingga menjadi MX1T dikali MX2T dan seterusnya sampai dengan MXNT. Apabila X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn merupakan sampel acak dari suatu populasi dengan fungsi densitas peluang Fxx dan fungsi pembangkit momen Mxt, maka MYT sama dengan MXT dikali MXT dan seterusnya sama dengan MXT dipangkatkan N. Untuk contohnya, diasumsikan X adalah peubah acak, fungsi pembangkit momennya ditulis sebagai MXT sama dengan ekspektasi E pangkat Tx sama dengan integral E pangkat Tx dikali Fx dx. Langkah yang pertama kita mencari turunannya. Untuk M aksen XT itu sama dengan hasilnya ini, kemudian M double aksennya hasilnya ini, dan seterusnya sampai dengan turunan ke S itu hasilnya yang ini. Terus kita misalkan dulu T-nya sama dengan 0, sehingga kita memperoleh hasil M aksen 0-nya sama dengan ekspektasi S, kemudian M double aksennya ekspektasi X kuadrat, dan seterusnya hingga turunan ke S kita memperoleh ekspektasi X pangkat R. Selanjutnya kita akan membahas teorema limit pusat. Teorema yang pertama, misalkan W1 sampai Wn adalah suatu barisan peubah acak dengan fungsi distribusi kumulatif bersesuaian G1W sampai Gnw. Dari fungsi pembangkit momen M1T sampai Mnt, jika Mt adalah fungsi pembangkit momen dari suatu fungsi distribusi kumulatif Gw, dan jika limit N mendekati tak hingga Mnt sama dengan Mt untuk semua T dalam interval interval yang terbuka yang berisi 0, T lebih besar negatif H lebih kecil H, maka limit N mendekati tak hingga Gnw sama dengan Gw untuk semua titik-titik kontinu dari Gw. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Misalkan X1 sampai Xn adalah suatu sampel acak dari suatu distribusi Bernoulli, yakni Xi berdistribusi binomial 1, P dan Wn sama dengan sigma
I sama dengan 1 sampai N XI, misalkan P menuju 0, sebagaimana N menuju tak hingga. Sedemikian hingga NP sama dengan mu, maka untuk mu lebih besar 0 diperoleh MNT sama dengan PE pangkat T tambah Q dipangkatkan N, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1 tambah mu kali E pangkat T kurang 1 per N dikalikan dengan N. Dengan demikian diperoleh limit N mendekati tak hingga MNT sama dengan E pangkat mu kali E pangkat T kurang 1 yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi Poisson dengan nilai tengah mu. Hal ini berarti Mn berdistribusi Poisson N, P. Jadi, berdasarkan contoh ini dapat dilihat bahwa PU acak binomial Wn berdistribusi binomial N, P. Jika N besar dan P kecil, maka berdistribusi Poisson N, P. Oke, kita masuk dalam teorema 2 tentang teorema limit pusat. Jika X1 sampai dengan Xn adalah suatu sampel acak dari distribusi dengan rata-rata dan variansi kurang dari tak hingga, maka limit distribusi dari Zn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi kurang N kali mu per sigma akar N adalah normal standar, yakni Zn konvergen ke Z berdistribusi normal yaitu 0,1 sebagaimana N menuju tak hingga. Jadi dari bentuk persamaan di atas dapat juga dihubungkan dengan rata-rata sampel, yakni Zn sama dengan X bar N dikurang mu per sigma per akar N. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh 2. Sekarang kita lihat apabila Zn itu sama dengan Wn kurang Np dibagi dengan akar N Pq. Dengan menyederhanakan notasi sigma N sama dengan akar Npq, maka diperoleh Zn itu sama dengan Wn per sigma N dikurang Np per sigma N. Menggunakan ekspansi deret sebelumnya diperoleh MZNT sama dengan ekspektasi eksponensial TZN. Berarti sama dengan ekspektasi eksponensial Wn per sigma N kurang Np per sigma N, kemudian dikali dengan T. Berarti sama dengan ekspektasi minus NPT dibagi dengan sigma N, kemudian dikali dengan MWN, dikali dengan T per sigma N. Berarti sama dengan ekspektasi dari minus NPT itu dibagi dengan sigma N, kemudian dikali dengan PE pangkat T per sigma N ditambah dengan Q, kemudian dipangkatkan dengan N. Berdasarkan hasil perkalian itu, maka menghasilkan 1 plus T pangkat 2 per 2N ditambah dengan Dn per N dipangkatkan dengan N. Dengan Dn menuju 0 sebagaimana N menuju tak hingga, sehingga limit N menuju tak hingga dari MZNT itu sama dengan E pangkat T kuadrat per 2 yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal standar. Jadi Zn konvergen ke Z berdistribusi normal 0,1. Sekian video pembahasan dari kami, semoga bermanfaat.